Selamat malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beribadah secara streaming YouTube. Pemberitaan firman pada malam hari ini disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Manahutu. Persoalan pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini belum juga berakhir. Namun karena kasih setia Tuhan, kami mampu terus melangkah dalam kehidupan ini. Kami juga tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah-tengah tantangan dan cobaan. Kami terus berharap agar tiba saatnya Tuhan memulihkan negeri ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Indahnya saatnya
Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah Maha Kudus, umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu untuk menyatakan rasa syukur melalui doa dan puji-pujian. Karena Engkau telah membebaskan kami dari berbagai penderitaan sepanjang minggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh profesi ibadah umat-Mu ini, sehingga kami berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta mendapatkan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kami dalam segala usaha kerja dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur balasan yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 hingga yang ke-5. Demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak memimpinkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Sebelum memasukkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon, pimpinlah kami, urapi kami, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kami sudah siap ya Bapa untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, mari berdiri untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal 2, kitab Amos pasal 2 pada ayat yang keempat dan yang kelima. Amos 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah keluarga pada tanggal 27 Mei malam hari ini, bacaan Alkitab kita dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5 di bawah tema menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Amos adalah seorang pengusaha ternak di Tekoa. Dia dipakai Allah untuk menyuarakan nubuat-nubuat keras dari Allah atas kejahatan Israel pada zaman pemerintahan Raja Uzia dan Yerobeam. Allah memanggil seorang kaya yang hidupnya benar di mata Tuhan untuk menegur sesama orang kaya yang tidak benar hidupnya di mata Tuhan. Sekali lagi, Amos 2 ayat 4 sampai 5 ini dikatakan menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Taurat atau Torah atau undang-undang yang dari Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku, kita semua tahu bahwa setiap peraturan apapun, baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bergereja, itu semua dibuat untuk dipatuhi. Dengan kata lain, peraturan itu dibuat
untuk dilaksanakan. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang yang justru selalu melanggar peraturan-peraturan tersebut. Termasuk orang-orang yang membuat peraturan itu sendiri bisa melanggar peraturan itu juga. Contoh, di setiap bangsa di dunia ini pasti punya penjara, pasti punya lembaga permasyarakatan. Di sanalah tempat orang-orang yang melanggar peraturan. Ada yang melanggar peraturan lalu lintas, ada yang melanggar undang-undang tentang pembunuhan, pencurian, korupsi, KDRT, dan lain sebagainya. Karena itu di dalam kitab Amos pasal 2 ini merupakan nubuat yang sangat keras dan untuk pertama kali dari Amos yang ditujukan kepada bangsanya sendiri, yaitu Yehuda. Amos mengenal dengan baik keadaan kepalsuan, bahkan seluruh seluk-beluk hidup sehari-hari dan keagamaan sukunya sendiri. Dia tahu persis hal itu. Oleh karena itu Amos berbicara bukan sebagai orang luar, bukan sebagai orang yang lebih suci dan menghakimi. Sebaliknya Amos berbicara sebagai orang dalam tanpa sedikit pun sikap so suci, tetapi juga tanpa sedikit pun niat menutupi atau membela kekurangan dari sukunya sendiri. Prinsip inilah yang perlu dihayati dan dimiliki oleh setiap orang yang ingin setia dan rajin menyampaikan bahkan memberlakukan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Ayat 4 kita lihat di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pelaksanaan hukuman, Tuhan yang kita kenal adalah Allah yang tidak kenal pilih kasih. Jadi kalau Tuhan menghukum bangsa-bangsa lain, tidak berarti umatnya bebas dari hukuman kalau mereka bersalah. Yehuda dan Israel pun karena bersalah mereka juga dihukum. Nubuat Amos jelas, aku tidak menarik kembali keputusan. Yehuda sangat tidak setia pada hukum Tuhan. Mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah. Pengorbanan mereka sangat rapuh dan tidak mantap. Mereka gampang terseret pengaruh kepercayaan lain. Israel hidup serakah, membuat mereka bertindak tidak manusiawi. Pola hidup seperti itulah yang selalu merusak akhlak dan mencemarkan kekudusan Allah. Ketidaktaatan Yehuda atau Israel sama dengan mereka tidak mengindahkan Taurat atau hukum-hukum Allah. Mereka lebih condong hatinya kepada dewa-dewa bangsa lain di sekitar kehidupan mereka. Hal ini yang merupakan kesalahan yang sangat fatal
di hadapan Allah. Karena itu Yehuda akan menerima hukuman yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, status sebagai umat pilihan Allah bukanlah suatu pengecualian bagi Israel. Misalnya, karena umat Israel adalah umat pilihan Allah, walaupun mereka bersalah, mereka menyembah dewa-dewa lain, melecehkan kekudusan Allah, dan sesamanya tidak apa-apa, kan mereka umat pilihan Allah. Tidak demikian Bapak Ibu yang kasih. Seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak memilih kasih di dalam menghukum orang-orang yang bersalah, apalagi melecehkan kekudusannya. Karena itu jangan heran kalau kemudian Allah pun siap dengan penghukumannya kalau umatnya sendiri yang tidak peduli dengan keberadaan Allah dan sesama seperti itu. Tuhan Yesus pernah berkata dengan ajaran, dia terkenal, kita kenal Tuhan Yesus itu dengan ajaran kasih, terkenal dengan ajaran kasih dan pengampunannya. Tetapi dia tetap mengingatkan para murid tentang kepentingan untuk melakukan sesuatu sebagai respons atas pengampunan dan kasih. Jaminan keselamatan yang dia anugerahkan melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya haruslah kita jawab dengan ketaatan kita untuk melakukan Taurat atau hukum Tuhan, agar hidup kita teratur dan diberkati Tuhan. Jaminan keselamatan tidak membuat kita pengikut Kristus terbebas dari ganjaran kalau melakukan kejahatan dosa dan membelakangi Allah. Bahkan justru hukuman itu akan lebih keras menimpa orang yang kepadanya Tuhan Yesus mau berkorban. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus memberikan pernyataan yang cukup konsisten. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48b, Yesus katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan hampir-hampir tidak dapat selamat, apalagi di luar rumah Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui nubuatan Amos ini, kita semua diingatkan agar menerima Taurat, menerima hukum-hukum Tuhan, menerima peraturan Tuhan, dan memberlakukan dalam kehidupan pribadi, keluargamu, dalam kesetiaan dan ketaatan. Maka kebahagiaan dan damai sejahtera akan senantiasa meliputi dan mewarnai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Merespons firman Tuhan ini kita nyanyikan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
tetap dekat. Pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, patutlah kami menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena kebesaran kuasa dan kasih Allah yang selalu setia Engkau nyatakan bagi kami, sehingga dalam persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami yakini Tuhan melawat kami. Tuhan selalu hadir dan bersemayam dalam kehidupan setiap keluarga kami. Lewat persekutuan ibadah kami pada saat ini, Engkau juga melawat kami dengan kebenaran firman-Mu untuk terus-menerus mengingatkan kami, untuk terus-menerus mengajar kami tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang telah diperbaharui dan ditebus dosa melalui kematian dan kebangkitan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami terus untuk menjalani kehidupan ini selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong kami untuk mampu menghalau godaan-godaan dunia yang akan membuat kami jatuh dan melanggar titah-titah-Mu, apalagi sampai membelakangi-Mu. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami. Meteraikan itu bagi kami dan mampukan kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar atau pemberita, tetapi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam menyenangkan hati Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, yaitu kehidupan kami di dalam kesaksian di dunia ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa dan menyerahkan mereka yang terpapar sehingga harus terpapar pandemi COVID-19, sehingga harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan para medis serta ilmuwan yang terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Bagi mereka yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan, ya Tuhan, kuatkan mereka, tuntun mereka
Berikan mereka harapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ke depannya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk penata layanan GPIB Petra Bogor dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk persoalan yang dihadapi di dalam pelayanan GPIB Petra Bogor. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, pengurus Pelkat, dan yang lainnya, seluruh jemaat, kantoria, organis, tim multimedia. Tuhan tolong kami semua agar apa yang kami punya, kami dapat memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk turun tangan, mengangkat segala penyakit yang mereka hadapi dan mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat, majelis jemaat yang saat ini sakit, yang mungkin dirawat di rumah atau berada di rumah sakit, bahkan di berbagai tempat. Sebagai dokter sejati kami yakini Tuhan Yesus akan datang dan melawat mereka, jamah mereka, dan memberikan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga, lepas keluarga pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan tahu semuanya. Biarlah Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan setiap keluarga. Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Inilah doa kami. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Doa dan syafaat ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil memberi persembahan, marilah kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 3.
hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah rumah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Ya Allah, segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang telah diterima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak, Ibu, Saudara dengar. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Dan bila ku terasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga kita di sini, sekarang dan sampai selama-lamanya.